Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penawaran. Dalam bahasa Inggris, penawaran itu disebut dengan supply. Jadi penawaran itu dalam ekonomi manajerial, sampaikan bahwasanya jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Artinya apa? Jadi orang penjual atau pebisnis, dia jualan dengan barangnya atau jasanya dan menentukan harga sendiri. Kemudian dia jualan pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Itu pertengahan pengertian dari penawaran. Selanjutnya yang dibahas dalam penawaran itu apa? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga. Harga ini sangat mempengaruhi dari sebuah penawaran. Jadi kalau seorang penjual menawarkan harga yang tinggi, kemudian itu akan menguntungkan penjual. Beda sama dengan permintaan. Jadi kalau penjual menawarkan dengan harga tinggi, maka pembeli tidak menahan untuk membeli. Tapi kalau dalam penawaran, ketika seorang penjual menawarkan harga dengan yang tinggi, artinya menguntungkan dari si penjual. Kemudian harga input. Harga input itu mempengaruhi dari penawaran. Jadi kalau misalnya pekerja di sebuah perusahaan ya, semakin banyak, itu sangat mempengaruhi dari seorang pebisnis. Mungkin dia akan mengeluarkan lebih banyak uang atau cost untuk menggaji karyawan. Yang ketiga ada teknologi. Seorang pebisnis ataupun penjual ketika menerapkan teknologi bisa saja menguntungkan bagi dia atau bisa saja merugikan, tergantung. Teknologinya itu mempermudah dari pekerjaan dari karyawannya, mungkin itu menguntungkan sama pebisnis. Tapi kalau dia tidak menguntungkan, maka itu nanti dia akan melakukan eh, yang manual. Ya. Kemudian harga barang lain. Jadi eh, penawaran itu akan terjadi kalau melihat harga, ada persaingan dengan harga lain. Kemudian perkiraan harga. Seorang pebisnis akan memprediksi kalau terjadi sesuatu seperti gempa bumi yang alami, kemudian kalau misalnya krisis moneter, penjual atau pebisnis akan bisa memprediksi bagaimana dia memproduksi barang. Kemudian yang terakhir adalah jumlah penjual. Jadi seorang pebisnis atau penjual itu akan melihat apakah barang ini sudah banyak dijualkan. Kalau misalnya sudah banyak dijualkan, maka dia akan mengurangi dari penjualan barang tersebut. Nah, hukum penawaran, ya, apabila harga suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut akan turun. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Artinya apa? Ketika harga eh, air mineral naik, maka berlomba-lomba orang untuk menjual air mineral. Berlomba-lomba orang untuk membuat perusahaan ya air mineral. Itu juga kalau misalnya harga makanan ringan untuk anak-anak naik, maka berlomba-lomba orang membuat perusahaan atau menjual dari eh, snack atau makanan. Itu juga kalau seperti Ramadan sekarang, kalau harga misalnya sebuah es koteng mahal, maka berlomba-lomba orang untuk menjual es koteng. Itu
adalah hukum penawaran. Kemudian kita lihat di sini ada tabel penawaran. Ini kebetulan harga duren. Kalau harganya harga duren 1.000, permintaannya 10. Dinaikkan harga duren, maka menjadi 20. Dinaikkan harga duren menjadi 3.000, jadi 30. Menjadi harga 3.500, naik jadi 30. Kemudian dinaikkan harga 4.000, dan seterusnya. Ya. Jadi berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan semakin naik harga, maka semakin turun harga. Kurva penawaran. Ya, kan? Kalau kurva penawaran semakin naik harga, maka dia semakin naik penawaran tersebut. Jadi lihat dari grafiknya makin naik, dari kurvanya makin naik. Contohnya ini ada, nanti bisa dilihat ya. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Ada pada titik tertentu penawaran atau jumlah barang sama dengan barang yang ditawarkan. Jumlah barang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan. Itu namanya equilibrium. Nah, ini titik equilibrium, titik E, ya, itu ketika penawaran sama dengan permintaan, sama dengan harga. Itu namanya equilibrium. Ya. Ini contohnya. Nah, kita lihat ketika harga 3.000, penawarannya 6.000. Permintaannya 6.000. Itulah namanya equilibrium. Jadi ketika kita produksi 6.000, pembelinya 6.000 juga dengan harga yang 3.000. Itu namanya equilibrium. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan yang diisi. Oke, demikian mungkin untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.